Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berkahi majelis ini. Jadikan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba ahlul yakin padamu. Hamba yang istiqomah, husnul khatimah. Hamba yang kau kumpulkan ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan segala-galanya, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun yang hadir kecuali Allah yang menggerakkan. Segala puji bagi Allah yang mendengar apapun yang terucap, mengetahui apapun yang ada di dalam hati. Allah tahu segala masalah. Allah tahu setiap jalan keluar, karena segala-galanya adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang yakin. Apa kabar? Sudah sembuh? Terima kasih bagi yang mendoakan. Saya dengar banyak yang mendoakan. Tidak ada perbuatan Allah yang kebetulan. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Sehat, sakit, sama. Dua-duanya terjadi dengan izin Allah. Menghadapi sesuatu yang tidak cocok, biasanya orang bersikap 4 hal. 1, marah. Kalau ada yang tidak cocok dengan keinginan atau ada yang menyebutnya musibah, biasanya ada yang memilih marah. Tidak ridho kepada takdir. Tidak ridho kepada ketentuan Allah tidak akan merubah takdirnya menjadi cocok dengan keinginan, tetapi merubah dirinya menjadi orang yang tidak disukai Allah. Wa man sakhita falahu suqtu. Barang siapa yang murka, marah kepada ketentuan Allah, maka baginya adalah kemurkaan Allah. Kalau Allah sudah tidak suka, berarti yang pertama dicabut adalah ketenangan di hati. Tidak dapat pahala, malah akan jadi dosa. Orang yang memilih tidak disukai Allah, dia pasti menderita. Lebih daripada derita yang dia jalani karena takdir itu. Jadi takdirnya sih tidak akan membuat sengsara, tapi yang membuat sengsara tidak menerima takdir. Orang yang marah cirinya adalah tidak mau terjadi kepahitan itu. Yang dia mau adalah apa yang dia suka saja. Padahal yang menentukan adalah yang memiliki. Siapa? Allah. Naik dari sana ada lagi tingkatan namanya sabar. Kalau yang sabar itu adalah yang menahan dan mencegah diri dari perbuatan, perkataan, sikap yang tidak disukai Allah. Ditakdirkan sakit, dia tidak suka kepada sakitnya, tapi dia tidak komplain, dia tidak mengeluh,
dia tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Berat sakitnya. Cirinya apa? Kalau disuruh milih, dia akan milih sehat. Tapi ini derajat sudah sangat bagus. Innallaha ma'as-sabirin. Bahkan disebutkan lagi, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ini derajat yang dicintai oleh Allah. Cuma dia masih milih. Ada lagi yang ketiga, kalau ditimpa kepahitan, ini kelompok ridho. Kalau orang seperti ini, dia tidak milih. Mau sehat, mangga, sakit, monggo. Dilapangkan, alhamdulillah, disempitkan, pokoknya senang aja. Karena tahu apapun yang Allah takdirkan, pasti baik. Allah maha baik, selalu baik. Tidak pernah sekejap pun berbuat buruk. Maka sehat, alhamdulillah senang. Ditakdirkan sakit, ya senang juga. Terima ridho. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Ciri orang yang diridhoi Allah diantaranya adalah tenang. Hatinya tuh nyaman saja. Enggak tertekan. Masalah banyak, ujian numpuk, tapi hati adem saja. Ini tidak ada yang bisa mengademkan hati selain pemilik hati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, muqallibal qulub. Yang keempat adalah yang syukur. Ini mungkin dibahas tadi oleh Ustadz, ya. Kalau ini mah ditimpa sakit itu syukur. Bukan ngarep-ngarep. Kalau sabar, milih enggak. Kalau ridho, sama saja. Kalau syukur, milih itu. Karena pasti di balik sakit ini ada nikmat. Sakit itu penggugur dosa. Sakit itu mendatangkan pahala melimpah. Sakit itu doa menjadi mustajab. Sakit itu zikrullah. Dengan sakit jadi banyak ingat Allah. Sakit itu zikrul maut. Dengan sakit lebih banyak ingat kepada maut. Sakit itu adalah silaturahim. Dengan sakit banyak silaturahim. Benar? Sakit itu adalah sedekah kepada rumah sakit, apotek, laboratorium, toko obat. Sakit adalah ilmu. Dengan sakit kita bisa belajar banyak. Dari dokter, dari ahli obat, dari ahli bekam. Banyak ilmu yang ditambah karena sakit. Benar? Sakit kita bisa tahu orang-orang yang berbuat baik ke kita. Yang silaturahim, yang mendoakan, yang ngirim makanan. Sakit, kalau disikapi, itulah yang mendatangkan beragam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya bersyukur diberikan sakit kemarin karena tahu banyak yang sayang ya. Sampai di Palestina ada ngirim foto. Cepat sembuh, kan di sana ada masjid yang Allah bangun tapi namanya Darut Tauhid. Ada kampung Darut Tauhid di jalur Gaza. Di Suriah ada ngirim foto, Agim cepat sembuh, bawa kudanya ke sini katanya. Jadi bisa cuti. Saya belum pernah nyobain cuti sebulan. Tapi dengan sakit yang undang-undang langsung harus istirahat. Biasanya maksa. Karena dia tidak mau ketempuhan. Lagi ceramah di sana saya kelengar, mereka tidak mau ya. Dan tidak tega. Alhamdulillah. Baru pertama kali kemarin nyobain pergi ke luar negeri tanpa tugas. Harus ceramah sana, ceramah sini. Alhamdulillah. Banyak hikmah. Dan yang paling penting, sakit itu adalah kesempatan emas untuk tafakur. Karena kata-kata itu baru akan bermakna kalau ada titik dan koma.
Kalau tidak ada titik dan koma, kita akan juga tidak menikmati kata-kata apapun karena akan jadi mual yang harusnya kata-katanya bagus. Capek lagi hadirin. Nah, titik dan koma ini, tafakur ini, kadang dengan tahajud, dengan sholat, itikaf, 1 tahun sekali itikaf 10 hari, itu adalah saat kita mengevaluasi semuanya. Tapi kalau itu belum mempan, ya sakitlah diantaranya. Sakit adalah tafakur. Begitu, mari kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 111 dulu kita ulang, boleh Ustaz? Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Jadi gini, sepanjang hati kita masih terpaut kepada makhluk, sehingga kita harap dan takut ke makhluk, itu hijab untuk bisa jinak hati kita kepada Allah. Makanya kalau hati-hati nih, kalau dalam rumah tangga cintanya berlebihan, sehingga saling membutuhkan satu sama lain, berlebihan, ini waspada ini. Kita akan lebih jinak dengan pasangan daripada jinak hati ini ke Allah. Hati-hati, jangan terpesona oleh kata-kata cinta yang bisa menghijab. Pada suami, cobalah nanti ke istri itu, jangan lebay. Ya, jangan istriku, engkau bagiku. Yang susah, saya jarang ngerayu. Paling bicara gini, istriku, saya ini cuman makhluk ciptaan Allah. Sekarang hidup, nanti sore mati, gampang bagi Allah. Saya nggak bisa nolong apa-apa kalau Allah nggak memberi kekuatan. Saya juga nggak bisa ngasih apa-apa kecuali Allah yang nitipkan. Udahlah, biasa-biasa aja sama saya. Jangan terlalu cinta. Kalau mau cinta, pol saja sama yang menciptakan, sama yang ngurus setiap saat, sama yang membahagiakan. Saya agak susah membahagiakan dirimu, Is, karena aku pun kurang bahagia. Kalau ada suami ngomong gini, jangan lebay, Bu, itu omongan yang benar. Istri juga harusnya biasa aja. Ya, ini punten ya, saya mah nggak berharap tuh istri-istri saya gimana gitu ke saya, enggak. Kalau udah berharap banyak cenderung jadi lebay ya, jadi banyak tersinggung, jadi nggak enak. Ya sama lah, jangan berharap ke atasan. Nah makanya kalau nanti atasan dibikin enek ke kita, suami dibikin mual, istri juga jengkel. Mertua tempat sandaran juga enak ke kita teh. Kesana enak. Jadi kita tuh kayak nggak punya teman. Ah itu posisi bagus tuh. Yang membuat ngadunya teh ke Allah. Ada ibu curhat, maaf saya juga lagi banyak masalah, Pak. Jadi ibu teh nelpon sana, nelpon sini nggak diangkat. Ke sana, Bu, dibanding masalah saya, peningan saya. Jadi ibu teh udah kemana-mana teh udah ketutup, itu barokah tuh, Bu. Kesana sini udah biasanya, aduh ini keren, awet muda, tiba-tiba ketemu, kenapa jadi cepet keriput, jadi enek ketemu sih itu. Ketemu ini yang biasanya bahagia, bawa tas baru, oh tas keren, pas ketemu lagi, nyicil lagi. Jadi yang tadinya mau gaya teh jadi nggak nafsu. Ah itu barokah tuh. Ketika kita merasa, apa sih saya cari pujian orang bikin kecewa,
Apa sih saya cari cinta orang bikin terluka? Nah, ketika kita udah nggak ngarep-ngarep dari makhluk, itu ciri-ciri kita bakal ngerasakan enaknya dengan Allah. Tapi kalau ke atasan ini, ke temen nyangkut, pengen dipuji oleh majelis ini, pengen dikagumi oleh itu, hati itu nyandar saja. Udah, pasti sering keluar rumah, gak betah di rumah karena cari yang muji. Punten dulu udah dibahas ya, orang yang suka sekali penilaian makhluk gak akan betah di rumah. Kenapa? Karena dia akan cari tempat yang memuji dia. Nah di rumah kan gak ada yang muji, sebab anaknya tahu modal ibunya. Jadi dia keluar terus. Kalau orang sudah sangat sibuk dengan penilaian orang, pasti ibadahnya juga gak akan bagus. Dan gak akan bisa ngurus. Suami gak keurus, anak-anak gak keurus. Kalau suaminya tukang jaim, gak pernah bisa ngurus keluarganya. Pokoknya orang yang Tuhannya penilaian makhluk, dia enggak akan punya kemampuan mengurus dengan benar. Karena pikirannya hanya membangun topeng. Nah itu hijab. Makanya kalau orang udah gak menghargai, gak muji, gak apa ke kita, itu pintu. Karena jadi kita gak berharap. Jelas hadirin? Ini gak disukai ceramah ini oleh nafsu. Sebab nafsu mah pengennya kita dipuji orang terus. Ya udah. Dengar ini ya. Saya tidak ngomong tentang seseorang, tapi ujian berat dengan posisi ini. Saya minta maaf. Karena saya anak tentara, jadi sekitar tentara aja yang dibahasnya. Tidak identik, yang dikatakan ini semua mirip. Betapa beratnya kalau kita sudah dihargai orang. Misal seorang komandan, ya misal. Kan itu mau tidak mau semua menghormat bawahannya. Karena digaji, ya. Jalan dikit, duduk. Buka pintu, hormat. Akibatnya tidak sedikit orang yang jadi tidak tahu siapa dirinya. Disangkanya tuh dirinya tuh itulah terhormat karena banyak yang menghormati. Benar? Padahal sholat ulang betong, Jumatan langka. Ngaji Iqra jilidnya aja nggak naik-naik, Pak. Di kantor belum tentu yang dibawa ke rumah barang halal. Mungkin ada hak-hak yang lain yang dibawa. Sudah punya istri, boleh jadi kalau nggak nahan diri berzina. Tapi di kantor dia hormat. Dan dia tetap merasa terhormat. Nggak sadar bahwa dirinya tuh nggak ibadah, nggak ngerti agama, yang ngambil, ya zina. Wah enggak, tetap aja dia bertahan dengan topengnya itu. Dan tetap merasa terhormat. Sampai tua. Ada yang sampai pensiun tetap kekeh. Merasa dia tuh terhormat. Padahal di sisi manusia aja udah diberhentiin karena pensiun. Di sisi Allah mah jelas sekali keburukannya. Ada lagi yang lebih buruk. Istrinya daftar enggak ya. Jadi tentara, testing enggak. Diterima belum tentu. Di kantor perang enggak. Tapi gayanya lebih tuh dari suaminya. Jadi suaminya yang punya topeng, istrinya yang lebih. Nanti jemput saya di sana. Kalah kan. Seakan-akan dia tuh sudah keburu hebat. Padahal sama. Iqra baru mau beli jilidnya. Ya. Betulan hadirin. Kalau tidak hati-hati, pangkat suami itu bisa ngerusak. Istrinya jadi hilang. Bahwa dia tuh seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak lulus seleksi, yang tidak daftar, yang tidak ngantor, tapi udah ngangkat oleh topeng suami. Kebayang enggak betapa orang kehilangan kejujuran dirinya karena topeng suami? Ada lagi yang lebih ngaco. Anak ini di sekolahnya rajin bolos, nilainya jeblok, ya enggak? Kelakuannya jelek, tapi karena bapaknya punya topeng, langsung dia kayak topeng dia aja.
keajudan bapaknya galak, di kantornya nyuruh seenak, padahal dia enggak ada apa-apanya sama sekali. Ya, ini bahayanya kalau orang hidupnya memuja topeng. Sama, bukan hanya pangkat, jabatan, komandan, tapi gelar anggota dewan yang terhormat, bisa tuh. Karena dia anggota dewan, jadi beda ya. Cara bicaranya juga jadi lebih tenang. Apa kabar Agim? Semoga Allah mengampuni. Dulu saya punya teman, aduh semoga Allah mengampuni peromongan saya ini ya. Sebelumnya biasa, sangat biasa. Tapi tiba-tiba ketemu jadi beda. Agim, apakah? Baik. Ini teh kenapa? Tidak, memang. Asa barareda ini. Rupanya udah jadi anggota dewan ya. Alhamdulillah kemarin jadi lagi yang lama ya, karena udah selesai anggota dewannya. Jadi normal lagi. Apa kabar Sehat. Kalau waktu jadi anggota, apa kabar Agi? Bagaimana keadaan pesantren? Ya alhamdulillah banyak yang sudah 30 juz, tingkatkan aja terus ya. 35, 40 juz. Enggak sih, enggak ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Topeng bisa merusak. Makanya kalau suatu saat topeng dicopot oleh Allah itu barokah. Kebongkar kekurangan kita, kesalahan kita disita, kekurangan ini, kekurangan itu. Jadi kita nggak punya tempat sembunyi, bagus. Nanti sembunyinya di sisi Allah aja. Ya silakan 112 ya. Mata atlaqa lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Apabila Allah telah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah akan memberi kepadamu. Jadi, gini, orang yang paling beruntung adalah orang yang menginginkan apa yang akan Allah berikan. Enak tidak? Bakal ketemu tuh. Yang paling apes adalah yang menginginkan yang tidak ada takdirnya. Nggak akan ketemu tuh seumur-umur. Pengen jadi presiden, padahal takdirnya nggak ada. Bisa stres tuh Pak. Makanya saya anjurkan bapak-bapak jangan mau jadi calon presiden. Kenapa? Oh, ibu menetegang akan ada yang milih, jangan gitu atuh Bu. Belum tentu ada takdirnya. Jangan ambisius kepada jabatan, mah. Ambisius untuk mensyukuri apa yang ada. Nanti ketemu dengan yang enggak ada. Tapi Allah yang ngatur. Sama doa juga. Yang paling enak adalah orang oleh Allah diilhamkan ingin sesuatu, kemudian dia doa. Nah, kan jadi terkabul, benar? Dan ketika ketemu tuh syukurnya luar biasa. Beda dengan yang dikasih tanpa doa, benar? Ada yang ngasih, ya alhamdulillah ada, tapi kalau ya Allah, tolong. Saya perlu kendaraan, tolong ya Allah. Tiba-tiba datang, tuh saya kebanyakan kendaraan, tolong belilah kendaraan saya. Oh bukan yang ini ya. Kalau nggak sanggup beli ya udah pakai aja. Aduh alhamdulillah. Itu syukurnya tuh lebih dalam lagi. Bayangkan dia doa dan diijabah, padahal Allah yang mengilhamkan doa dan Allah mau ngasih itu. Nah proses ini tuh membuat ketika dapat karunia tuh dalam sekali syukurnya. Dibanding yang dapat tanpa rasa mohon, tanpa ikhtiar. Jadi enteng syukurnya tuh. Berapa banyak yang dikasih 10.000 dan syukurnya tuh luar biasa. Dibanding dengan yang dapat 100 juta, tapi biasanya harusnya saya tuh 120 juta. Ini cuma 100 gitu. 100 juta tuh Pak. Masih enggak syukur. Karena dia inginnya 120.
Tapi berapa banyak yang 10.000 saja bisa sujud syukur. Nah, rezeki yang itu syukurnya, bukan pemberiannya. Jelas hadirin? Jadi kalau dikasih mah semua dikasih oleh Allah, uang, makanan. Tapi yang membuat nikmat itu adalah syukurnya. Ini minum banyak yang minum tiap hari dikasih semuanya. Tapi apakah minum ingat ke Allah, syukur ke Allah? Belum tentu. Duduk, udah jarang syukur-syukur. Alhamdulillah ya Allah, pantat saya masih normal. Kadang-kadang oleh Allah harus dikasih bisul dulu di sini. Jadi pas bisul sembuh, oh alhamdulillah, ambeien sembuh. Aduh, kita untuk syukur kadang diambil dulu tuh nikmatnya. Padahal tiap hari udah ada itu nikmat. Ya waktu saya sakit kan, saturasi oksigen di darahnya berkurang. Akibatnya harus pakai oksigen. Saya tanya berapa ini oksigen setabung ini? Kalau isinya aja 45.000. Berapa? 45.000 per liter, Bu? Oh iya ya, boleh lah ya. Terus saya mikir, Bu, aduh, saya kalau bawa oksigen kemana-mana berat itu, Bu, tabungnya tuh. Dipangku berat, didorong berat, kemana-mana pakai selang, asal nggak gaya sama sekali, benar. Itu hanya 2 jam tuh, kalau itu juga di met-met. Kalau boros mah habis. Baru tuh tahu mahalnya nikmat nafas ketika udah pakai oksigen. Coba itu Pak, kita napas tiap hari pakai, awas loh, boros lagi ada, dipakai marah lagi. Jadi nikmat itu datang dari syukur. Air ini baru ujian, belum jadi nikmat asli nih. Jadi nikmat asli kalau kita minumnya pakai basmalah, selesainya hamdalah, sambil kita syukuri kehadiran ini dengan ingat ke Allah. Ini air lebih nikmat dan jadi amal soleh. Kasih minum banyak, kasih uang banyak, kasih mobil banyak, tapi belum tentu dikasih syukur. Nah, orang yang bakal nikmat itu adalah yang ketika mau dikasih itu oleh Allah, diberi jalan, dia minta. Minta anak sembuh, lalu disembuhkan tuh, nikmatnya luar biasa ke Allah tuh ya, dibanding dengan yang anak sembuh tanpa doa. Benar nggak, Bu? Ya, suatu saat umroh, takdirnya dengan anak nggak ada, dicari ke sana sini nggak ketemu, terus sholat aja di depan multajam, minta ampun dan minta tolong, terus ketemu anak, nikmat sekali itu, benar-benar yakin ini Allah yang menggerakkan. Kan yang mahalnya dari ketemu anak itu adalah, ini adalah pertolongan Allah. Karena banyak yang diberi sesuatu tapi enggak nyambung bahwa ini karunia Allah. Benar? Nah, yang mahalnya itu adalah jadi ingat ini tuh dari Allah. Makanya syukurnya jadi luar biasa. Masya Allah. Nah, makanya kalau Allah sudah melepaskan lidahmu untuk meminta, nah, ketahuilah bahwa Allah akan memberi kepadamu, karena diilhamkannya bisa doa juga oleh Allah. Cukup hadirin. Udah kata dokter jangan banyak bicara. Ayo kita tukar pikiran. Ada yang mau menambahkan atau doa silakan, atau tanya silakan. Jadi ada 4 kelompok menyikapi takdir. Satu apa? Karena banyak yang baru datang. Satu, marah. Orang marah tuh bisa dilihat dari status, ya. Macet. Tol bayar ya bayar, tapi macet. Dan tetap aja di macet, ya. Tidak jadi lancar. Hujan di mana-mana, itu marah tuh ke Allah tuh. Terserah Allah tuh, mau hujan, mau enggak, ya kan?
Kemarin takdir ke Australia, ke sana lagi musim dingin, beneran dinginnya tuh hadirin. Sampai nggak tahu harus bagaimana. Ke pantai itu bukannya bahagia, udah sembunyi di balik pohon karena memang nggak pakai long john, nggak pakai apa. Dan yang nganter tuh nggak ada lagi Bu. Aduh kemana? Rupanya yang nganter ke toilet. Aduh sengsara kedinginan, ya Allah harus bagaimana? Tiba-tiba ada orang-orang bule ngejar-ngejar, ngedeketin. Wah kenapa saya dikejar? Ternyata nyari Pokemon. Aduh. Pokemon bikin kasus ini. Tidak ada yang kebetulan. Masya Allah. Dikasih dingin begitu, ya Allah, ya Allah. Tidur selimut bisa 4 lapis, baju 3 lapis, ya Allah, ya Allah. Betapa lemahnya manusia ya, dikasih dingin. Oh ya, mau dengar cerita gosip itu kenapa ada Aagi meninggal? Beritanya apa sih? Sakit atau meninggal? Tergantung Pak, teman di WA-nya siapa ya. Boleh saya cerita sedikit? Sebetulnya menurut dokter yang nanganin, dokternya tidak dokter juga, dokternya ini adalah yang dulunya waktu pernah mesantren tapi sekarang udah jadi spesialis, banyak spesialis apa gitu yang dan memimpin ICU, jadi emang bagian gawat-gawatan. Dan ini bukan kebetulan. Menurut laboratorium, lab sampai 2 kali diperiksa, baik-baik aja tuh. Hanya kolesterol 225, ini kan cincai katanya ya, untuk umur setua saya gitu ya, tinggal berhenti makan minyak dan olahraga akan turun ya. Tapi entah kenapa waktu itu tiba-tiba drop suhu tuh ya. Udah curiga, saya dingin sekali gitu. Asalnya 34,6. Tapi pada hari Sabtu itu, ketika mulai bertebaran gosip meninggal, itu belum. Ya, maksud saya kejadian dramatisnya belum kejadian. Jadi gosip meninggal keluar duluan. Baru sesudah itu saya jadi stres ya. Enggak. Nah, baru kejadian, ingat tuh hari Sabtu waktu itu. Dokter kan nanya, tuh ngadepin 3 situasi sulit katanya. Dokternya ini nanya bagaimana perasaan AA. 1, pada waktu detak jantung diastol itu yang bawahnya itu 120. Katanya ini jantung bisa pecah kalau begini pembuluh darahnya karena yang bawahnya yang 3 kali diperiksa segitu tapi lolos. Yang kedua dingin, hipo, lolos. Bagaimana perasaan AA menghadapi situasi? Nah besoknya kejadian lebih dramatis lagi, yaitu turun suhu tubuh. Ini saya udah berbaring gitu, udah mulai dingin. Ada dokter di sana, dok saya sudah mulai dingin, pasang termo. Ini di tempat itikaf di masjid. Turun terus, wah sudah 33,9 nih dok, saya sudah kedinginan. Jangan bawa ke rumah sakit, apapun yang terjadi saya ingin di sini, ya ini amanah. Oh udah mulai pada sedih, ganti termometer, bisa salah. Ternyata jadi 33,3, udah mulai dingin. Wah udah, saya pikir ya ini saat akhir hidup saya. Udah pamitan aja, oh pada nangis sedih. Pokoknya mah ya pesan-pesan sudah ada. Kubur, kalau dikubur saya minta dikubur di Eko Pesantren, ada salah satu pesantren. Jangan dibangun apapun di atasnya, biar tanah aja terus kayak gitu. Paling pakai nisan biasa sebagai penanda, gak boleh ada bangunan apapun karena Rasulullah juga menganjurkan begitu. Lalu ya sudahlah, yang ini
warisan, yang ini hibah, yang mana udah dicatat sebelumnya udah. Udah pamitan tuh Bu. Turun lagi terus turun. Wah saya pikir, saya juga rada mikir ya. Nanti saya dijemputnya dari daerah mana ke pintu, saya ke pintu juga lihat. Ya, malaikat maut dari sana, kepikiran itu ya. Tapi udah dingin gitu. Akhirnya sudah menjelang 32 sekian tuh saya merasa ini udah hampir akhir ini. Udah zikir sekuat tenaga, akhirnya milih mending sholat aja. Akhirnya sholatlah sambil duduk di sana di mihrab. Wah mungkin itulah sholat terbaik ya. Karena saya merasa udah nggak akan ada lagi sholat sesudah itu. Aduh, nangis aja. Sambil sholat tuh menit. Asalnya mah itu sholat yang paling nikmat selama hidup tuh ya. Selesai Fatihah, rukunya juga dilama-lamain. Apalagi pas sujud, ada harapan gitu ya. Udah dicabutnya lagi sujud aja, jadi saya lama-lamain. Tapi kelamaan ya, lebih feeling. Sujud, aduh, alhamdulillah 2 rakaat lolos Pak. Oh langsung kasih minum air panas segala oleh dokter tuh udah diakalin gitu supaya badan saya naik suhunya. Ya alhamdulillah karena masih kuat, sholat lagi 2 rakaat. Sholat lagi 2 rakaat. Dilama-lamain juga sujudnya. Selesai juga tuh tahiyat akhir teh. Langsung pakai termometer naik 35 derajat suhu. Alhamdulillah. Kata dokter yang itu saya belum menemukan pasien yang hipo sampai 32 bisa naik ke 35 katanya. Selebihnya terus meninggal. Jadi ini babak kedua dalam hidup. Ya. Sesudah itu mah rasanya mati itu asa deket aja gitu. Jadi kalau mau tidur juga belum tentu saya besok bangun. Ya lebih dekat lah melihat kematian tuh menjadi lebih dekat. Efeknya gak mau nyia-siakan. Juga ke dunia tuh makin gak ada apa-apanya lah. Ya, kalau udah meninggal mah gak akan pernah dibawa apapun. Benar? Penyesalan paling dalam itu saya lihat sebuah gambar tuh kalau pas pulang ke atas tapi tasnya tuh bawahnya bolong jadi gak bawa apa-apa. Karena habis oleh dosa-dosa dia. Nggak tahu apakah karena banyak yang mendoakan atau tidak. Boleh saya ceritakan sebuah kisah lucunya? Kan itu udah wah Pak Yusuf kalau udah mau datang, wah udah jadi pusing. Saya tahu niat beliau baik, tapi kalau sudah terlalu banyak saya jadi nggak bisa istirahat. Akhirnya pulang, kata dokter ke Jakarta aja. Saya tinggal di BSD di Jakarta. Akhirnya pulang. Nah, di BSD ini kan tiap hari waktu Ramadan tuh di rumah tuh selalu ada majelis taklim, baca Quran. Saya dijemput oleh Teh Rini pulang ke sana, masih tahu tuh ke ibu-ibu pengajian tuh. Ada hoaks yang Agi meninggal itu telah wafat, Abdullah Gimnastiar. Wah kata istri saya, ini hoaks bah. Ya kasih tahu tuh. Kirim aja tuh hoaksnya tuh. Sambil di bawahnya dikirim lagi, ini berita tidak benar. Ini Agimnya sekarang pulang. Tapi di tol kan sinyal putus-putus ya. Jadi yang terkirim yang pertama aja. Aduh itu. Bayangkan berita Agim meninggal dari Terini, dari istrinya. Wah jerit ibu-ibu pada nangis. Anak saya juga yang rebutan mainan nangis, langsung dipeluk oleh ibu-ibu tadi, sangkanya nangisin bapaknya meninggal. Padahal mainannya direbut temennya. Aduh, ada aja Allah tuh ya. Bikin ibu-ibu tuh pada nangis, peluk-pelukan, sudah tiada, nggak nyangka ya. Padahal itu gara-gara sinyal hadirin. Ya, tidak ada yang kebetulan. Udah jangan ngebahas itu aja. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada cukup sekian.
Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk kita sebagai manusia ini, batasan kita untuk meminta tolong atau berharap sama manusia itu sejauh mana? Di samping kita berharap juga sama Allah gitu. Takutnya kita malah melebihkan makhluk ininya gitu daripada sang pencipta. Jadi bergaul dengan manusia itu 3 kuncinya. 1, walaupun fisik kita dekat ya, tapi jangan berharap apa-apa dari sana untuk keperluan pribadi kita. Jadi kalaupun mau minta tolong, itu cuman mulut aja. Kalau hati yakin Allah yang menggerakkan. Nah kalau mulut dengan hati udah bersandar ke makhluk, pasti gelisah. Sakit hati, jengkel, marah, karena nyandar ke makhluk. Padahal makhluk la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya menolak musibah, tiada daya, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, berharaplah kalau ke makhluk, berharap makhluk jadi dekat ke Allah. Misalkan punya istri, jangan mengharapkan dicintai, dihormati, enggak usah diterima kasih, dibelas budi, enggak bisa, enggak usah ngarep-ngarep itu. Ngarep-ngarep istri jadi istri solehah, jadi ahli ibadah, jadi akhlakul karimah, itu boleh berharap seperti itu ke makhluk. Ya. Yang ketiga, berharaplah diri kita manfaat. Nah itu deh. Lihat aja, kalau lagi galau pasti banyak berharap ke makhluk. Gimana kalau kita berharap ke makhluk? Pasti ada harapan. Tapi setiap harap ke makhluk, langsung nyantel ke Allah yang menguasai makhluk. Karena siapapun yang kita harapkan, enggak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Enggak bisa. Enggak bisa. Setiap makhluk itu dalam genggaman Allah. Kalau Allah nolong, nanti dia digerakkan oleh Allah nolong kita. Kalau Allah enggak nolong, enggak bisa. Walau kita udah menghibah, bersujud, bersimpuh, memelas, enggak. Kalau Allah enggak aja. Makanya jangan pernah menghibah ke makhluk ya. Lempeng aja. Kalau mau pinjam uang misalkan ya. Lagi susah sekali. Pak, saya sedang diuji untuk bayaran anak 2 bulan belum terbayar. Saya berniat pinjam uang. Tapi hati, ya Allah, Engkaulah yang menentukan rezeki dari manapun yang Kau kehendaki. Kalau memang takdirnya lewat Bapak, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi kalau memang tidak ada, saya pun bersyukur. Maaf ya Dek, saya nggak bisa nolong, anak saya juga 12 bulan belum saya. Ya Pak, saya minta maaf. Nah, lempeng karena tahu Allah yang menggerakkan. Ya. Makanya kalau ngomong tuh jangan menghibah, jangan memelas. Minta pekerjaan atau minta apa, enggak usah memelas karena enggak ada gunanya. Memelas tuh ke Allah aja. Sama, para wanita jangan suka lebay di hadapan suami, ya. Kalau ada apa-apa, mama enggak kuat, mama mau pingsan. Ya sok aja tuh, ya. Masa mau pingsan ngomong, ya. Tinggal kelepek gitu. Anak-anak, ibu mau pingsan dulu ya. Yang sholat-sholat, yang ngaji-ngaji. Bapak juga ke musola aja sana. Pasti si ibu yang bergetar kalau nggak ada yang lihat bangun sendiri ya. Dan lebay itu kalau ada yang lihat. Itu deh, coba dilatih ya. Ini tidak segampang ngomong dan tidak segampang mendengar. Harus ada latihan. Pokoknya kalau galau pasti nyandar. Dan nikah belum? Alhamdulillah belum. Ya, alhamdulillah. Udah ada calonnya belum? Belum, Pak. Ya. Sing sabar ya. Tenang deh, ini obrolan kita didengar oleh Allah ya. Jangan minta sama saya ya. Minta sama Allah we. Allah Maha mendengar. Ya gitu.
jangan menghibah, intinya itu. Oh iya, 3-4 malam yang lalu, tengah malam saya mimpi, panjang mimpinya tuh. Mimpi jalan-jalan dengan Freddy Budiman. Oh iya, padahal saya di masjid ini. Panjang itu. Tapi di dalam mimpi itu baik orangnya tuh, senyum, ramah. Saya nggak ngerti ini, nggak pernah kepikiran bakal mimpi ini ya nggak. Jalan, kalau nggak salah ke musola, sholat. Jam 3 itu bangun. Kenapa Freddy Budiman? Ada apa? Siapa orang ini? Pas buka aja di internet, ternyata jam 12.40 tuh lagi sedang ditembak hukum mati itu. Di sana ditembak, di sini mimpi sama saya. Saya berharap husnul khotimah ya. Terus browsing, dibandingkan foto-fotonya, zaman masih pakai itu, terus terakhir ini kan sudah berjanggut, di sininya ada keningnya juga hitam, bekas sujud. Lalu Ramadan kemarin juga katanya 10 kali hatam Quran. Oh, aneh jeleb. Kita mah ya begitulah ya. Saya jadi ingat dalil innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi dosa udah besar sekali, tapi tobat, maka ampunan Allah lebih besar daripada dosa apapun yang dilakukan. Kalau dia tobat ya, kecuali mati dalam keadaan musyrik. Lalu kegembiraan Allah melihat orang tobat, di dalam hadis sahih kan seperti orang yang di padang pasir dengan kendaraannya, lalu hilang kendaraan itu, unta dengan perbekalannya, dicari nggak ketemu, sampai putus asa, lalu dia berbaring di bawah pohon, pasrah. Ya sudah, saya mau bakal mati ini mah. Dan nggak ada kendaraan, nggak ada makanan. Udah pasrah, tiba-tiba datang itu untanya dengan perbekalannya, luar biasa bahagianya, luar biasa senangnya, gembiranya, sampai keceletot, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini keceletot luar biasa fatal hadirin. Saking gembira. Nah Allah lebih gembira dibanding kegembiraan orang itu melihat hambanya bertobat. Ini saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi hati kecil saya merasa, gak tahulah, mungkin tobatnya ini tobat yang sungguh-sungguh ya. Katanya ketika dikeluarkan dari selnya menjelang dihukum mati itu, sholat, zikir aja. Dan minta tidak ditutup wajahnya, dibawa kemudian ditembak. Dan dia juga sudah yakin bahwa yang bisa mematikan itu hanya Allah saja. Syariatnya lewat malaikat maut. Dan nyawa itu tidak akan ketukar waktunya. Walikulli ummatin ajalun fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Gitu. Ini saya sudah kemana-mana nih ceramahnya. Ke mimpi, ke mati, jadi aduh. Sok, ada lagi pertanyaan? Silakan. Di hadapan Allah bagaimana? Di dalam Islam ada hukuman mati, Bu. Yang penting mah husnul khotimah. Sahabat Nabi juga banyak yang terbunuh, gak kurang solehnya. Tapi itu yang jalan husnul khotimah. Saya juga pernah lihat tayangan hukum gantung Saddam Hussein. Itu kan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, terus saja diajak syahadat.
Tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, langsung jatuh, dah nggak kelihatan. Ya udah. Ada meninggal mah sama, di mana-mana juga yang nyebutnya malaikat maut. Ya, kan masih ingat 3 misteri kematian apa saja? 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Saya juga kalau belum waktunya mah hidup lagi ya. Bukan hidup lagi. Alhamdulillah masih hidup. Ya Bu. Boleh pakai mikrofon supaya terdengar. Ada petugas. Iya. Assalamualaikum. Di sini ada dibahas mengenai hadis Rasul dari Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah pernah berkata, apabila Allah kasih sayang kepada seorang hamba, maka dituangkan kepadanya bala. Maka bila ia berdoa, Allah memang sengaja, maksudnya jangan dikabulkan dulu karena Allah sangat mencintai pada saat hambanya itu berdoa dan mengibah kepada Allah gitu. Menurut AA, kayaknya malah kalau baca gini, kayaknya kalau disayang Allah kok jadi malah ngeri ya, kok kayaknya malah diperlama gitu loh. Maksudnya apakah hikmah dibalik daripada hadis ini untuk ini, kita Bu, meneladaninya? baik. Yang namanya menderita tuh bukan dari balanya Bu, dari enggak nerimanya. Kalau nerima mah enggak berat Bu, apalagi kalau bersyukur, benar? Nih, di pesantren ada namanya, udah sering ceritakan Mas Punto. Kemarin jam 3:03 pas di masjid lihat keluar dari toilet. Punto itu matanya buta, nggak lihat, dan kakinya lumpuh. Jadi jalannya pakai tangan digesek. Baru keluar dari tempat wudhu. Perhatikan, Mas Punto nggak tahu ada orang di sana karena nggak lihat. Terus jalan, geser, meraba-raba. Saya kira mau nyebrang, udah malam nyebrang jalan, gak kelihatan kan di bawah, dan dia juga gak lihat lagi. Tapi takdirnya saya ada di sana, udah pasti Allah yang ngatur. Mas, Assalamualaikum, mau kemana? Oh, mau ke masjid. Udah bisa, saya sudah hafal, diraba-raba, terus naik. Itu kalau ditanya, Mas berat enggak sih? Udah enggak lihat, lumpuh. Oh, ini sebaik-baik kejadian. Ini adalah yang terbaik dari Allah untuk saya. Sekarang saya apa yang kurang? Saya bisa mesantren, saya bisa dekat dengan kan di masjid bareng. Bisa tiap hari dapat ilmu. Jadi gimana? Oh, semua ini sudah karunia. Apa yang paling sulit dalam hidup Mas Puro? Saya tuh sulit kalau saya enggak syukur. Jadi saya bersyukur. Saya enggak tahu kalau mata saya bisa lihat, mungkin hati saya yang buta. Kalau kaki saya tidak lumpuh, mungkin iman saya yang lumpuh. Alhamdulillah. Ini adalah karunia terbaik dari Allah untuk saya. Coba tuh. Kita yang melihatnya menderita, ya beliau mah enggak. Jadi kalau mendengar, ya Allah kok belum dilapangkan, hatinya mah udah lapang Bu. Karena kalau Allah suka itu ciri khasnya hatinya dibuat tenang. Huwallazi anzala sakinah. Kita kan menderita tapi bukan kurang-kurang uang amat ya. Halo. Ini wajah-wajah ini kan, maaf ya jangan tersinggung ya. Ini kan wajah-wajah itulah ya. Tuh. Kita mah masalah dikit neken. Suami manyu neken ya. Makan kepedesan ngambek. Bibi gimana ini udah disuruh padahal makanan penuh enggak enak. Naik mobil, suara apa tuh? Keret. Ini kan mobil baru, 2 miliar, kenapa bunyi begini? Stres terus tuh. Lihat tas, ini tas baru kegores siapa nih? Ada jarum pentul di sini, ngambek jarum pentul. Capek hidup tuh, ya. Perkara-perkara remeh, cetek, habis tuh Pak. Waktu untuk bahagia, untuk hal-hal yang sangat sepele, yang gak ada apa-apanya. Coba, padahal badan sehat, fitness tiap hari.
tapi di sininya sakit. Gitu Bu. Jadi kalau ini belum dikabulkan gak apa-apa, dan dia pasti bahagia. Ya, udahan. Apa mau nanya? Sedekat gini masih nanya. Harusnya udah dekat, udah apal. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama seperti hadis daripada Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah saya mengikuti tausiah dari Al-Agim sudah lebih dari 15 tahun. Berapa tahun? Lebih dari 15 tahun. 15 tahun? Semenjak Alhamdulillah. pertama kali Al-Agim ngasih Dari zaman Agim itu? di Al-Azhar dulu, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pernah bertemu juga di Amerika dulu waktu Al-Agim ngasih tausiah di Tablik Akbar di Imam Center. Oh, Mungkin lupa. Jadi sekedar berterima kasih buat tausiah dan bimbingannya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah ngasih khutbah di Amerika juga, Alhamdulillah. Jadi, apa hikmahnya 15 tahun dengerin terus? Membersihkan hati yang paling mengena buat saya. Dengan membersihkan hati itu, seperti yang bilang juga, tidak ada rezeki yang paling hebat kecuali semakin yakin. Dan untuk berubah, yang paling syarat yang pertama yaitu seperti yang Agim selalu bilang, harus selalu yakin. Saya ada pertanyaan, kemarin kebetulan ada pertanyaan juga dari teman yang menanyakan waktu ketika umroh, kebetulan ibu ini dia dapat halangan sehingga tidak masuk ke dalam itu, ke dalam Masjidil Haram. Pertanyaan saya supaya singkatnya aja, bagaimana cara yang paling efektif untuk membedakan bahwa ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita semakin yakin, atau mungkin ini adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita harus banyak berbenah diri. Itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang pertanyaannya teh yang mana yang berhalangan, Ibu? Ada ibu berhalangan bagian apa itu? Ya bisa saya aja lah ya. Pokoknya berhalangan itu adalah Allah yang menghendaki. Udah jauh-jauh umroh, ternyata di sana dari 9 hari itu 7 hari bagian berhalangannya. Gak bisa apa-apa kecuali tawaf sa'inya sesudah. Udah pasti baik. Kalau ridho boleh jadi pahalanya lebih bagus daripada yang bergerak tapi kurang syukur, kurang sabar. Harus yakin episode ini udah diatur Allah. Mungkin ke depan akan diundang lagi gitu. Lalu bagaimana kalau ada kepahitan? Wama asobaka min sayiatin famin nafsik. Pokoknya kalau ada yang gak enak, yang pahit menimpa kita, itu famin nafsik, itu karena dosa kita. Begitu aja. Jadi bawaannya tobat. Nah orang tuh gak bisa tobat kalau kita merasa sebagai korban, bukan sebagai penyebab kepahitan. Misal gini, kita kecopetan. Saya itu korban kecopetan. Nah itu jarang ingat tuh ke Allah. Tapi ya Allah, dosa apa yang saya lakukan membuat saya ditakdirkan kecopetan. Si copet udah jelas salah. Tapi itu urusan dia. Tapi kenanya kita kecopetan, dosa apa? Jangan-jangan saya, itu. Masih ingat cerita Ramadan yang mobil ketimpa pagar? Masih ingat? Ibu ceritakan Bu. Gak boleh bohong. Nanya sama ibu. Jadi begini, udah niat nih bahwa selama Ramadan tiap hari harus sedekah sekian. Udah diniatkan. Dan sengaja ditabung supaya bisa sedekah tiap hari begitu. Tapi hari itu udah ada terlintas di hati, ini belum sedekah. Tapi ada aja alasan, jadi ditunda sampai sore. Akhirnya pulanglah ke rumah, hujan lebat, pas pintu pagar dibuka, brak, itu pagar besi itu nimpa kap mobil. Makanya mobil baru ya. Sabar atau syukur?
Syukur nggak nimpa anak yang biasa jemput di pagar. Biasanya kalau pulang anak suka ada di depan. Ini hujan, alhamdulillah. Brak, syukur cuma nimpa mobil, nggak nimpa sopir, nggak nimpa saya. Benar? Untung cuman kapnya aja. Belakangnya, dalamnya masih utuh. Terserah mau lihat yang mana. Kalau sibuk lihat kap gepeng, nyelak di sini ada. Telepon aja, potret, kirim ke yang bagian ini nggak diasuransi, Pak. Hebatnya tuh ya. Jadi rada nyelaknya tuh. Telepon, berapa ini untuk kerusakan begini? Masya Allah, itu persis harganya 10 kali lipat niat sedekah, Pak. Gara-gara nggak dikeluarin tuh oleh Allah, sekali diambil, keluar tuh, Pak. Astagfirullah, akhirnya lancar aja. Pas mau bayar, kata yang memperbaiki, nggak usah bayar, ini sebagai khidmat saya ke guru. Gitu tuh. Jadi memang jangan ditunda kalau udah niat berbuat baik. Bisa diambil kesempatannya oleh Allah. Gitu. Langsung sekarang keluarkan. Ayo penutup. Tadi satu itu, Bu. Kapan mau umroh sama-sama? Mau enggak? Ya, alhamdulillah. Tidak nyebut mau mah nggak usah bayar ya. Mau ke sana sama-sama? Ada umroh gratis sama-sama, tapi ya ketemuannya yang agak jauh tuh. Di depan Masjidil Haram. Insya Allah bulan Desember kita upayakan. Jadi ada yang nanya, kalau dengan MK Travel teh gini-gini ya. Orang teh rezekinya beda-beda. Maaf ya Bu, sebentar ya Bu ya. Ada yang memang Allah titipi rezeki dan pengen bintang 5, kita nggak usah rewel. Duitnya duit dia, ya kenapa kita yang rewel? Coba kalau bintang 5 2,5 ewang, ya kan? Ya bintang 2,5, saya bintang 2,5 kan jadi berdua. Nggak usah gitu, biar itu ke sana. Nah kita ada bintang 4, ada yang paket berkah, dan sekarang ada yang paket hemat bersama Dompet Peduli Umat. Jadi jangan terlalu percaya kepada umroh yang terlalu murah, yang pesawatnya aja nggak kebeli. Itu pasti bermasalah itu. Ya, saya sering sekali mendapat berita menyedihkan. Sudah dia bayar, ngajak orang bayar, lalu tidak berangkat. Hanya karena nyari murah. Semurah-murahnya kalau menurut yang saya dengar dari Depak itu $1.700. Yang wajar itu tuh ya. Kalau sudah terlalu murah, mungkin gimana ya, saya tidak begitu mengerti, tapi itulah. Nah Ibu, tinggal dolarnya dolar apa ya. Cari dolar Hong Kong yang rada murah. Ketawanya jangan begitu Pak ya. Kalau mau insya Allah bulan Desember. Kalau yang agak murah itu biasanya hotelnya tidak terlalu dekat dengan masjid. Tapi hikmahnya banyak itikaf. Dah hoream pulang ya. Kalau hotelnya terlalu dekat, tidak jarang sholatnya juga di lobi hotel. Karena telat terus turun ke masjidnya Pak. Ini berdasarkan pengalaman yang ngomong ya. Silakanlah ya, sesuai rezeki masing-masing. Bulan Desember mau berangkat, alhamdulillah sekarang yang daftar sudah 400 orang. 13 bis, jadi tinggal 2 bis lagi. Kalau mau ikutan, cari harga yang mana aja, yang penting bayar ya. Dan bayarnya juga Allah kalau mau ngebayarin ya hadirin. Punten. Sebagian besar yang umroh tuh nggak pada bayar masing-masing. Ada yang dibayarin suaminya. Asli loh Bu. Ada yang dibayarin mertua. Ada yang dibayarin anak. Dibayarin kantor. Ini baru kemarin dari Papua. Ngebayarin 7 orang sekaligus.
Beliaunya mah nggak berangkat, tapi hobi sekali membayarkan umroh 7, kadang 10. Saya lagi dapat uang, titip dong umrohkan 10 orang, pilihkan siapa aja. Oh, jangan ngacung ya. Sampai begitu tuh, beliau mah sibuk, tapi bisa mengumrohkan, semoga dapat pahalanya. Jadi kalau perhatikan, mungkin sekitar 85% lah, 90% yang berangkat itu nggak ngongkos sendiri, diongkosin. Hakikatnya diongkosin Allah, tapi lewat siapa aja. Banyak sekali yang nggak kebayang bekal berangkat, tapi kalau Allah ngundang ada jalannya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucap syukur pada Allah dengan kesehatan AA kembali. Alhamdulillah. Sehingga kami dapat mendengar tausiah-tausiah AA. Lalu yang saya tanyakan, bagaimana mencari kebahagiaan untuk diri kami sebagai orang tua menghadapi berbagai masalah, terutama mungkin anak yang ada saja yang membuat kami resah begitu A. Lalu yang kedua mengenai yang menghukum mati itu Pak, eksekutornya itu bagaimana di hadapan Allah A? Mungkin mereka juga dosanya atau bagaimana begitu A? Terima kasih untuk. Aduh, ini kematian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang kedua nanti dululah ya. Saya jadi tara regang begini Bu. Tentu algojo itu karena tugas. Dalam Islam adalah hukum mati Bu. Bahkan yang berzina sudah berkeluarga tapi berzina itu hukum dalam Islam itu dirajam. Dirajam itu ditanam tubuhnya, yang disisakan kepalanya aja, dan masyarakat orang-orang boleh ngelemparin sampai meninggal. Kalau udah berumah tangga, zina itu hukuman matinya. Dan itu dilakukan di lapangan sehingga enggak ada perzinahan. Karena orang udah tahu hukumannya. Di Indonesia, bisa merajalela perzinahan. Akibat hukum tidak tegak ya. Nah, kalau hukuman itu dalam syariat Islam, tentu yang melakukannya juga kalau niat dan caranya benar, malah berpahala Bu. Kalau itu merupakan hukum yang ditegakkan sesuai syariat gitu Bu. Saya hanya bisa sampai ke sana ya. Orang tua, kalau orang tua amalannya satu, tobat. Jangan sampai selama kita ngedidik anak belum jadi contoh yang baik. Tidak mendidik dengan cara yang benar, tidak menafkahi dengan yang halal barokah. Itu harus tobat. Yang kedua, bicara dengan anak itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara yang hikmah ya. Pakai hati, karena yang paling penting obrolan itu adalah obrolan yang pakai hati. Mungkin sudah tahu teknik bicara jadi dekat dengan orang kan 3. 1, aman. Jadi kita tuh kalau ngomong tuh tidak membuat orang merasa tidak aman dengan kita. Yang kedua, suportif, selalu membangun. Jadi tidak menghakimi tapi membangun. Yang lupa jadi ingat, yang lalai jadi semangat, yang tergelincir jadi bangkit. Jadi perkataan kita membuat orang bangun. Yang ketiga, terbuka. Kitanya juga harus mau menerima masukan dari anak. Kalau kita udah merasa paling benar, nggak nyambung tuh dengan anak. Cirinya anak merasa aman dengan orang tua adalah mau curhat. Kalau anak udah, ya Bu, baiklah Bu, terima kasih ya Bu, ya Bu. Nah itu udah bermasalah nantinya tuh. Karena anak ini akan cari tempat curhat yang lain. Untung kalau curhatnya ke orang soleh, ke bawah soleh. Kalau curhatnya ke orang salah, ke bawah salah. Yang ketiga, carikan lingkungan yang baik buat anak. Karena lingkungan itu berpengaruh kepada seseorang. Yang keempat, usahakan terjamin pakaian makanannya halal. Yang kelima, perbanyak doa Bu. Kita mah nggak bisa ngebulak-balik hati anak. Yang kuasa cuman Allah. Jadi ibu banyak sholatnya aja. Tiap ingat anak, sholat. Sholat apa nyolatin anak? Bukan ya.
minta pertolongan Allah dengan sholat. Udah ya, kata dokter, saya nggak boleh banyak bicara. Ini kalau udah jam 12, jam 2 teh kayak lowbat itu, baterai itu berkurang cekot. Alhamdulillah ya. Mari kita berwakaf hadirin. Infak, sedekah, mudah-mudahan sebagai syukur. Jangan ragu-ragu ya, ingat ceramah yang tadi ya. Mudah-mudahan ini penolak bala, pembuka rezeki yang lebih berkah, diundang ke Baitullah. Jadi haji, hajah, mabrur, mabrurah, dan diberikan istiqomah. Silakan. Alhamdulillah. Sambil kita baca Al-Quran ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Wahai Allah yang maha pengampun, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin
waj'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, ampuni, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berkahi sisa umur orang tua kami, ya Allah. Ampuni semua dosanya, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami, ya Allah. Ringankan hisabnya. Ya Allah, golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah, karuniakan pendamping yang Engkau ridhoi, ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh ketaatan padamu. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal, ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari yang haram, yang subhat. Titipkan keturunan yang soleh, soleha. Muliakan akhlak anak-anak yang Kau amanahkan, ya Allah. Indahkan akhlaknya, beningkan hatinya. Lindungi dari kedurhakaan, lindungi dari aib, lindungi dari kejahatan makhluk-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur yang penuh berkah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kabulkan siapapun yang Kau dengar bermunajat, ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Doalah hadirin, amin, amin. Doalah masing-masing. Allah Maha mendengar, Maha dekat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doa hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah. Mudahkan pekerjaan yang berkah. Jauhkan dari apapun yang menjadi bala wal fitnah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.